Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Tata yang akan bertugas selaku moderator untuk acara meeting kita pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama lagi dalam keadaan sehat di acara yang sangat bermakna pada malam hari ini. Baik teman-temanku sekalian, tema kita hari ini adalah pendasaran tentang dunia coding, fondasi kuat untuk pengembangan pemula. Di sini kita tidak akan langsung membahas kode yang rumit, melainkan menggali akar dan logika berpikir yang wajib dikuasai sebelum Anda menyentuh keyboard. Mulai dari algoritma, computational thinking, hingga memilih bahasa pemrograman pertama. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu, pengalaman, serta motivasi seputar dunia coding. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyebutkan pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Pertama, pembahasan tentang coding dan program. Kedua, pengantar bahasa pemrograman. Ketiga, memulai ngoding. Keempat, tips dan trik efektif belajar coding. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang coding dan program. Sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita sambut bersama-sama pemateri kita, yaitu Kak Ahla dengan emoji tepuk tangan yang meriah. Kepada Kak Ahla, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, tes. Oke, suara masuk ya teman-temanku semuanya. Oke, Aman kak. aman. Oke. Nah, dari teman-teman dari yang aku lihat ini ada yang baru gabung nih, yaitu ada yang namanya Mbak Aisyah gitu ya. Jadi kan kita itu punya tradisi ya untuk saling mengenal gitulah. Jadi kalau dari Mas Leonard itu aku udah kenalan kemarin, bahwasanya dia di posisinya masih kelas SMK, terus hobinya basket, terus juga suka main game. Terus dia baru banget pertama kali belajar ngoding. Juga ada yang namanya Mbak Luna, itu yang PP-nya ada huruf I, itu dia juga baru pertama kali belajar ngoding. Dia posisinya udah lulus sekolah, dia tinggal gap year, dia masih kosong tahun ini. Terus dia mau masuk ke jenjang perkuliahan di tahun depan ya Mbak ya katanya. Oke, jadi maksudnya bila berkenan untuk bisa saling perkenalan lah gitulah. Jadi mungkin kita akan meminta Mbak Aisyah untuk memperkenalkan dirinya sendiri gitulah. Jadi kita bisa untuk memahami apa yang bisa kita arahkan gitu ya. Mungkin Mbak Aisyah, waktu dan tempat bisa kita persilakan. Halo, cek. Iya, aman. Aman, Pak, aman. Aku baru mulai mungkin beberapa bulan, tapi nggak konsisten sama masih pemula juga. Lalu sekarang udah lulus SMA, masuk kuliah TI. Halo, suaranya agak putus-putus Mbak di bagian akhir tadi. Mungkin sebab sinyal atau apa ya. Jadi agak batuk ya. Masih belum sembuh cuy. Oke, mungkin kita akan langsung mulai aja ya, sambil menunggu Mbak Aisyah gitu ya. Oke, jadi sebelum itu aku mau ngeliat itu ya, di yang ikut di pertemuan kalian itu sebenarnya siapa aja sih? Bentar aku lihat ya. Nah,
Nah, ini ada Muhammad Yusuf dan Gibran. Ini sayangnya dua orang ini nggak hadir ini. Mungkin aku akan ya mengeluarkan lah dua orang ini. Ya karena kan tujuannya buat pencatatan gitu loh. Jadi apa? Aku akan mengamati siapa yang gabung gitu loh. Jadi biar terdokumentasikan. Ya gitu aja sih konsepnya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, kita akan membahas tentang lebih dekat dengan coding nih teman-teman. Nah, jadi materi sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang coding itu apa, terus sekilas tentang pembagian coding itu dibagi menjadi berapa. Oke, nah kita akan membahas tentang coding dan program ya. Nah, PT tadi susunan materinya ini udah dijelasin Teh Tata ya secara singkat. Bahwasanya kita akan membahas tentang coding dan program, terus tentang pengantar bahasa pemrograman, terus memulai ngoding, terus selanjutnya ada tips dan trik efektif belajar ngoding. Nah, mungkin materi yang terakhir ini cocok nih buat Mbak Aisyah tadi yang katanya suka turun apa namanya konsistenisasinya. Oke, dia nggak gabung lagi ya, mungkin ada masalah sinyal. Oke, kita akan lanjut ke materinya, coding dan program. Oke, sebentar, kita akan masuk ke slide-nya. Oke, coding versus program. Nah, ternyata beda ya teman-teman antara coding versus program. Apa sih teman-teman perbedaannya? Oke, kita akan melihat ya simulasinya. Mantap. Nah, ini teman-teman simulasinya. Sambil ada penjelasan. Jadi, coding ya teman-teman agak fokus ya. Coding adalah proses menulis instruksi menggunakan bahasa pemrograman. Jadi ya udah ada istilah lagi nih, coding dan bahasa pemrograman. Oke, mau dicatat ya. Jadi setiap pembelajaran kita harap teman-teman untuk selain mendengarkan juga untuk mencatat ya, jadi apa ya istilahnya pencatatan pribadi agar lebih paham nih bahwasanya di materi ini aku udah belajar sekian hal gitu loh. Jadi kalau nggak kita catat itu kita cuman tahu dari globalnya aja membahas apa, cuman dari detailnya kita nggak mengetahuinya. Dan kalau kita mencatat memori kita itu akan lebih kuat ya teman-teman. Sorry, aku kok malah tombol kembali. Oke, sorry. Oke, sorry. Kita lanjut tadi ya di sini ya, di sini. Iya. Nice. Oke, coding aku lanjut ya. Coding adalah proses menulis instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu, teman-teman. Sedangkan program adalah kumpulan kode atau coding yang telah disusun dan diorganisasi secara sistematis untuk melakukan fungsi atau operasi tertentu secara berkeseluruhan, teman-teman. Iya, Kak. Ya, Gambar prestasinya nggak kelihatan. loh. Ya kah? Nih. Deh. Hah? Bukannya kelihatan ya? Mbak Luna? Nggak kelihatan, Kak. Iya, tak kelihatan. Wait. Nggak kelihatan ya? Duh, oke sebentar ya. Oke, kalau sekarang kelihatan ya, Mbak Luna, Mbak Teteh, Mbak. Halo, tes ya. Kelihatan ya? Masih belum, Kak. Lu kok bisa? Prestasi itu yang mana? Kalau sekarang? Gambar ini kah? Hah? Sudah ada, Kak. Oke, mohon maaf ya atas sedikit gangguannya. Oke, gua akan buka lagi. Kalau sekarang masih kelihatan ya? Hilang lagi, Kak. Hilang. Iya, hilang. Hah?
Kalau sekarang ada lagi ya. Waduh, hilang lagi sekarang. Aman, aman. Ah, oh gitu ya. Oke, seru-seru ya, ada sedikit gangguan. Oke, kita kan tadi ya di slide selanjutnya ya. Coding dan program. Oke, coding versus program. Nah, kelihatannya mbak-mbak ini dan Mas Leonard. Kak, Kalian. hilang Kelihatan lagi. ya Kak. Ini di Ya saya udah, kelihatan tapi Mas, Hah? Tapi di di saya dua kelihatan tapi dari tadi kelihatan Masalahnya ya. ini yang kelihatan sama enggaknya itu apa, coy? Maksudnya Mbak di gimana? gambarnya ada kan. Gambarnya ada. Ya, ya memang ini. Maksudnya Oh itu. gimana? tapi sekarang hilang lagi, Kak. Aduh, Sinyal teh. mungkin sinyal teh Tata. Maaf ya. Oh iya, iya. Gimana? Dua Mbak ini aman. Kalau sinyal kayak enggak, masa separah gitu ya. Kayak aku akan Gak lanjut ya. apa sih harusnya. Iya, aman. Kayak aku akan lanjut ya teman-teman. Oh iya, soal sinyal Mbak Tata keluar. Oke, kita akan lanjut. Sorry ada gangguan sedikit. Jadi gini ya teman-teman, kita membahas tentang coding versus program. Jadi udah aku baca sekilas. Intinya coding ialah teknis kita menulis perintah-perintah kita ke komputer. Sedangkan program ialah kumpulan kode yang kita atur. Ya, seperti contoh di sini teman-teman. Misal di sini kita lagi nongkrong sama teman-teman. Nah, terus kita lagi bikin sesuatu hal. Misal kita bikin aplikasi apa atau program apa. Nah, nah gini ya. Misal kita di perkumpulan itu kita lagi ngide untuk bikin website lapor desa. Misal kita mau bikin website laporan desa teman-teman. Contohnya seperti apa? Gini ya teman-teman, aku lagi buat juga sini, aku yang buat bentar. Laporloka.my.id. Ini teman-teman bisa nyoba. Lah, ini belum aku launching sih. Jadi intinya ini kan sebuah website ya teman-teman. Website guna untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi kita bisa masukin judul, misal gang rumah Pak Ridwan mati. Nah, terus dimasukkan di deskripsi, misal jalannya rusak parah gitu. Nah, terus kita masukkan lokasi detail di depan rumah Pak Ridwan. Terus kita masukkan skala prioritas, misal di rendah. Terus kita tinggal kirim. Nah, ya udah, terus masuk di sini ya teman-teman. Sorry, kita refresh dulu. Nah, muncul di sini. Nah, yang kita lihat ini adalah sebuah program teman-teman. Bahwasanya kita membuat sebuah website, yaitu sebuah program yang intinya adalah menampung aspirasi masyarakat. Nah, itu ya teman-teman, program itu adalah kumpulan beberapa perintah yang dapat kita masukkan, seperti ya tadi, membuat data, melihat data, dan mengorganisasikan data. Nah, itu semua masuk pada kategori program. Nah, cara membuat program itu ada beberapa langkah. Oke, aku kembali ya di slide-nya biar lebih fokus lagi. Oke, ada yang gabung ya itu ya. Oke, lanjut ya, sorry. Coding versus program. Jadi, coding ialah proses menulis instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi ibarat gini ya teman-teman. Jadi teman-teman berbicara sama yang lain, nah itu bisa menggunakan bahasa manusia ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa terserah dari bahasa Bulukumba atau bahasa yang lain. Nah, itu kalau sesama daerahnya kan ya bisa mengerti. Nah, cuman komputer kan nggak ngerti ya bahasa manusia. Nah, itu nah itu harus menggunakan istilahnya adalah bahasa pemrograman. Nah, yang kita bikin ialah namanya kode teman-teman. Nah, dari kumpulan kode-kode ini itulah membentuk suatu program gitu sih. Gitu sih alurnya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Oke, btw slide-nya kelihatan ya dari Mbak Tata, Mbak
ada Mbak Dini dan yang lain-lain ya. Oke, kasih jempol kalau yang kelihatan. Oke, kita akan lanjut membahas tentang perangkat lunak versus perangkat keras nih teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang suka ketuker nih, mungkin atau bahkan belum pernah dengar sama sekali bahwasanya di dunia apa ya, perkomputeran itu ada dua jenis perangkat ya teman-teman. Bahwasanya ada istilah perangkat lunak dan juga ada istilah perangkat keras. Jangan kaget, jangan terkejut, santai-santai saja. Oke, Mbak Dini. Oke, jadi gini ya teman-teman, perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program kayak tadi ya, program yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah komputer seperti CPU, memori, ada tambahan RAM, juga output lainnya. Keduanya bekerja bersamaan untuk menjalankan sistem komputer secara efektif. Ya betul, software dan hardware, betul sekali dari dari kesimpulan Mas Leonard. Jadi yang dapat kita lihat teman-teman, kalau kita melihat ya, jadi kalau sorry ya, yang aku contohkan ini sayangnya komputer ya. Jadi kalau HP, kita simulasikan HP atau aku cari di internet ya. Ntar aku cari di internet ya teman-teman tentang HP. Apa namanya? Komponen HP. Coba kita buka HP-nya satu cuy. Nah, coba kita ke image. Terus, nah ini teman-teman kelihatan. Wis kompleks sekali. Nah intinya ya gini teman-teman, ini kalau ini aman santai-santai. Intinya kalau kita berurusan dengan benda fisik itu istilahnya adalah perangkat keras. Jadi ini kita mengenal istilah baru teman-teman, bahwasanya setiap hal yang kita hadapi secara fisik di bidang ini ya, bidang komputer ini ya, itu istilahnya adalah perangkat keras seperti RAM. Jadi teman-teman mungkin mau beli HP, misal si kemarin Teh Tata itu beli HP. Nah, terus ditanya tuh RAM-nya itu berapa? Terus dijawab sekian giga. Nah, kita bertanya itu tuh masuknya di bidang perangkat keras, teman-teman. Nah, ada juga perangkat lunak, teman-teman. Jadi istilahnya gini, ada keras, ada juga lunak. Nah, kalau kita bikin aplikasi atau website atau sejenisnya, itu teman-teman istilahnya adalah perangkat lunak, teman-teman. Jadi keterbalikan daripada perangkat keras. Kalau perangkat keras ialah suatu fisiknya yang bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita macam-macam lah, itu bisa intinya bisa kita lihat dengan panca indera, teman-teman. Nah, kalau perangkat lunak dia itu cuman berupa di isinya ya teman-teman. Jadi misal teman-teman masuk ke Play Store, terus teman-teman ya mau menginstal apa terserah. Misal menginstal aplikasi Facebook teman-teman. Nah, Facebook itu kan bukan berupa fisik teman-teman. Kita nggak bisa menyentuhnya, nggak bisa ngapa-ngapain dalam konteks panca indera ya. Jadi di Facebook itu cuman bisa ya dilihat di layar HP, dia nggak bisa disentuh. Nah, Facebook itu termasuk jenis daripada perangkat lunak, teman-teman. Jadi intinya dia itu nggak ada bentuk fisiknya. Nah, itu teman-teman untuk materi informasi tambahan lah tentang dunia yang akan kita hadapi. Perangkat keras, ya betul Mbak Luna, kayak gitu, kayak organ manusia. Oke, betul sekali kesimpulannya. Kita akan lanjut ya teman-teman. Nah, materi yang tadi itu penting ya teman-teman kalau kita masuk ke dunia coding. Iya betul Mbak Luna, betul sekali. Jadi materi tadi ya tentang perangkat lunak dan perangkat keras itu penting. Ya misal gini ya, kita mau bikin sebuah website atau aplikasi. Nah, kita tuh harus menentukan ya target yang akan kita buat. Ya misal kita mau bikin website untuk anak-anak. Nah, ya kita sesuaikan perangkatnya,
RAM-nya berapa, penyimpanan berapa, kecepatannya berapa, bahkan layarnya berapa. Jadi yang berurusan tentang ukuran layar itu masuknya di perangkat keras. Nah, gitu sih untuk ketersinambungan antar perangkat keras dan perangkat lunak. Mungkin teman-teman agak susah untuk menerimanya, apa namanya, untuk memahaminya. Ya, jawabannya ya tenang-tenang saja karena di kemudian hari akan kita memahaminya secara bertahap teman-teman. Ya ibarat kita deh di sekolah gitu, kita kan dari SD SMP itu kan diajarkan tentang matematika dasar. Toh kita kan nggak tahu toh uh, tujuannya buat apa sih kita belajar matematika kayak itu, menghitung luas lingkaran, persegi dan macam-macam. Kan kita nggak tahu toh di masa SD gitu. Nah, tiba-tiba di masa SMP itu kepake teman-teman untuk perhitungan kayak gitu. Nah, jadi harapan kita itu untuk menerima apa namanya, untuk menerima dulu apa yang kita arahkan gitu ya. Soalnya materi ini itu penting untuk kedepannya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Oke, nah kalau ada pertanyaan itu ya langsung bisa ditanyakan ya teman-teman di kolom chat. Nah, soal menjawabnya itu akan aku jawab nanti setelah satu materi selesai. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman mengenai proses pengembangan perangkat lunak. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita mau bikin sebuah aplikasi atau website atau apapun itu, kita tuh nggak bisa jujuk-jujuk atau tiba-tiba langsung bikin aplikasinya teman-teman. Nah itu nggak bisa ya. Kita tuh harus ada yang namanya sistem perencanaan ya teman-teman. Oke, ya ibarat ya, tadi teman-teman, aku kan lagi bikin website website lapor desa tuh. Nah ini ya websitenya, kalau teman-teman mau ngelihat ya nggak apa-apa. Nah ini ya aku share ke chat juga. Oke, nah itu ya, jadi kan gini ya, misal kita mau bikin website laporan warga. Jadi semua warga di desa kita itu dapat membuat laporan secara digital. Kan keren tuh konsepnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pembuatan, kita harus ada namanya sistem perencanaan teman-teman. Perencanaan yang ya yang mateng lah kayak gitu. Tujuannya apa? Biar tidak berlompat-lompat gitu teman-teman. Ya misal kita udah merencanakan tuh mau bikin website untuk wadah laporan masyarakat. Nah, tiba-tiba di pertengahan perjalanan kita ingin merubah alurnya. Misal kita dari sekian mau kita ubah ke sekian. Nah, itu kan nggak bagus teman-teman. Itu akan masuk apa namanya, merepotkan diri sendiri. Ya misal gini ya, kita mau bikin mobil gitu ya. Kita mau bikin mobil. Kita udah merencanakan tuh, udah mau bikin desainnya. Tiba-tiba kita mau merubah tuh desain mobilnya. Misal ada sayapnya atau apa. Misal kita cari deh rangka mobil. Nah gini ya, simulasinya gini, kita mau bikin sebuah mobil teman-teman. Misal mobilnya adalah seperti ini. Kita udah mendesain tuh di dari apa namanya, di sesi pembuatan ide, kita mau bikin seperti ini. Nah tiba-tiba kita mau merubah, ingin memodifikasi. Misal bannya kita mau perbesar atau posisi setirnya kita taruh di posisi sebelah kiri. Nah, perubahan ini itu kan sangat merubah teman-teman di komponen yang lainnya. Nah, gitu sih ibaratnya tentang mengenai pentingnya untuk perencanaan ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah informasi tambahan sih teman-teman tentang alur pembuatan perangkat lunak teman-teman. Jadi ya gini teman-teman, mulai dari analisa. Jadi kita itu mau bikin apa sih kayak gitu. Misal dari teman-teman mau bikin aplikasi Android, ya udah kita analisa aplikasinya kayak gimana sih, fiturnya apa aja sih kayak gitu. Dan mungkin bisa ditambah ke yang sudah ada itu kayak gimana. Misal teman-teman mau bikin aplikasi kalkulator gitu, nah yaudah kita analisa dari yang udah bikin itu kayak gimana sih. Nah terus kita bandingkan dengan diri kita sendiri, maksudnya apa sih poin plus dari apa yang kita buat. Oke, itu yang menengah analisa. Terus kita masuk ke desain, terus kita ke pengujian, terus kita program, terus kita perencanaan lagi, terus kita ya selanjutnya kayak gitu. Jadi ada sistemnya yang rapih teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Oke, nah setelah kita membuat seperti tadi ya teman-teman, aku ulangi lagi ya. Kita kan dari materi pertama udah membahas tentang coding versus program. Nah
Terus kita udah membahas tentang perangkat lunak dan juga perangkat keras. Terus kita udah membahas tentang proses pengembangan perangkat lunak. Nah, terus kita mau bikin aplikasi misal atau website. Nah, yang kita butuhkan adalah bahasa pemrograman, teman-teman. Oke, kita akan masuk di materi bahasa pemrograman. Oke, udah masuk. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Bahasa pemrograman itu kan banyak ya teman-teman. Jadi aku akan menegaskan ulang ya. Kalau kita mau bikin aplikasi, itu kan butuh yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ialah sebuah jembatan kita untuk berinteraksi dengan mesin kita. Ya, seperti tadi teman-teman, kalau kita mau bikin aplikasi perangkat lunak, kita tuh harus butuh sebuah wadah atau jembatan yang menjembatani kita dari perangkat lunak ini atau aplikasi kita ke perangkat keras kita. Jadi gini ya, misal kita mau bikin aplikasi WhatsApp. Aku ulangi, misal kita mau bikin aplikasi WhatsApp. Nah, komponen-komponen itu yang perlu kita butuhkan adalah yaitu bahasa pemrogramannya. Kita itu mau bikin WhatsApp ini tuh dengan teknologi apa sih? Nah, itu ya teman-teman. Jadi gini ya, di dunia IT atau informatika, bahasa pemrograman yang dapat kita gunakan untuk membuat aplikasi itu sangat banyak teman-teman. Yang paling populer adalah Python teman-teman. Ini jangan jangan langsung jangan salfok dengan namanya. Namanya memang Python dengan logo ular. Ya kita akan membacanya ya teman-teman. Bahasa pemrograman populer adalah bahasa yang banyak digunakan oleh programmer untuk mengembangkan berbagai jenis perangkat lunak. Nah, ini teman-teman ada istilah perangkat lunak lagi teman-teman. Jadi istilah perangkat lunak, perangkat keras itu akan berkesinambungan. Oke. Karena kemudahan dengan kecepatan dan kemampuannya yang sesuai kebutuhan. Fungsinya meliputi pembuatan aplikasi web. Jadi ya sesuai dari teman-teman sih. Kalau teman-teman mau fokusnya di pembuatan web. Apa sih itu web? Web itu adalah aplikasi yang berjalannya itu di Google Chrome ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mengakses websitenya atau aplikasinya itu harus memakai Google Chrome atau Opera Mini atau Firefox atau internet atau yang lain. Intinya sejenis browser. Nah, itulah teman-teman istilahnya website. Nah, ada juga yang berupa aplikasi langsung di perangkat kita. Jadi kita nggak perlu browser. Jadi kita bisa langsung menginstalnya di Play Store. Nah, itulah istilahnya aplikasi ya teman-teman. Oke, macam-macam kayak gini. Oke, mantap ya. Kita akan masuk salah contoh-contoh bahasa pemrograman ya. Oke. Nah, bahasa pemrograman yang populer itu banyak teman-teman, asli banyak banget. Nah, yang paling populer itu kan pasti ya. Jadi gini ya, bahasa pemrograman itu ada banyak banget di dunia saat ini. Nah, kita tidak perlu mempelajari semuanya karena ya memang nggak perlu kayak gini ya teman-teman. Kita kan di dunia, kita kan ada banyak bahasa ya manusia. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa yang lain intinya ada banyak. Nah, apakah kita perlu mempelajari semuanya? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman mau pindah negara ke negara tersebut ya harus mempelajari bahasanya. Nah, sama nih kayak di bahasa pemrograman. Tergantung dari teman-teman itu bergelutnya itu di bidang mana. Kalau di bidang website ya itu di di JavaScript. Kalau di bidang web aplikasi itu namanya Swift. Kalau di bidang yang lain itu ada yang namanya Python. Jadi ada banyak. Oke, aman Mbak Luna. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Bahasa pemrograman itu ada banyak. Salah satunya adalah Python. Nah, ini ya bahasa Python. Terus ada juga bahasa Java. Terus ada juga JavaScript, ada juga Swift, Go, PHP. Nah, kalau ditanya yang paling ramah untuk pemula itu apa? Jawabannya adalah Python, teman-teman. Python. PHP bukan pemberian harapan palsu ya. Beda. PHP itu bukan pemberi harapan palsu. Beda itu, beda. Oke, itu yang sering jadi korban itu spesies cowok itu. Suka memberi harapan palsu.
Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman contoh kasusnya ya teman-teman. Contoh program sederhana. Oke. Contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Contoh program sederhana adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan contoh kode program yang mudah dipahami untuk menjelaskan konsep dasar pemrograman. Jadi untuk kita memahami apa sih itu bahasa pemrograman, ya dapat kita pelajari, dapat kita mulai dengan membuat simulasi. Nah, contoh ini biasanya melibatkan program dengan fungsi terbatas seperti perhitungan sederhana atau manipulasi data dasar. Ya, contohnya gini teman-teman. Misal kita mau bikin aplikasi kalkulator. Oke, aku akan lanjut ya. Oke, jadi misal kita teman-teman, untuk biar langsung paham apa sih itu pemrograman, kita bisa langsung buat permisalan. Misal kita mau bikin aplikasi kalkulator. Nah, di dalam kalkulator itu apa aja sih komponennya? Ya tentu ada tombol, ada proses matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, dan macam-macam. Nah, semua itu dapat kita buat dengan namanya bahasa pemrograman. Gitu teman-teman. Oke. Itu sih untuk materi pertama. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa dari Mbak Tata gitu untuk membacakan pertanyaannya. Oke, monggo Mbak Tata gitu. Waktu dan tempat itu. Atau juga ada Mbak Dini tuh, ada yang baru gabung itu. Mungkin bisa untuk seri perkenalan dulu gitu. Monggo Mbak Tata atau Mbak Dini. Halo, saya Dini. Kalau ngoding beberapa bulan, sekitar 6 bulan lalu, baru memahami dasar-dasar. Ya segitu, udah tahu beda perangkat keras sama perangkat lunak. Beberapa jenis bahasa ternyata beda-beda fungsionalnya. Mbak Dini ini itu Mbak Aisyah yang tadi ya? Dari suaranya kok mirip. Iya. Iya. Oh, malah suaranya kok mirip juga, ceritanya kok mirip. Oke, aman. Oke, mantap. Iya. Aman. Halo Mbak moderator, hilang kah atau kemana dia? Ini mau dilanjut ke materi selanjutnya, Kak? Ya, oh ya, ya sebelum itu di chat kan ada beberapa pertanyaan gitu. Mungkin bisa dibacakan dulu. Iya ya. Pertanyaan yang pertama dari Teh Lunasari, perangkat keras itu wujud ke kayak tangan, terus perangkat lunak itu kayak misalnya organ tubuh manusia atau darah. Betul Kak? Iya, jawabannya benar. Ya, simulasinya kayak gitu. Jadi perangkat lunak itu yang jeroan, jeroan, kalau perangkat keras itu yang luarnya, kayak gitu. Mungkin lanjut pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Mas Leonard Parinusa, apa perbedaan Java dan JavaScript? Oke, itu udah bahas tentang coding sih. Jawa. Nah itu aku ya sedikit disclaimer, Java itu nama pulau benar, Jawa nama pulau benar. Cuman nama bahasa programan juga benar. Nah ini ada yang menarik teman-teman mengenai Java. Oke, aku akan bahas sekilas ya teman-teman mengenai Java. Oh ya, sorry ya. Jeroan itu dalam bahasa Jawa teman-teman. Jeroan itu jero artinya dalam. Jeroan. Kalau bahasa Indonesia ya daleman sih, sorry ya. Jadi intinya ya daleman hewan gitu. Nah, kalau jeroan manusia ya kayak maaf ya jantung, usus dan macam-macam kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita nggak nyari di internet jeroan ya munculnya kayak gini. Ya itu ya tentang bahasa Jawa.
Oke, mengenai pertanyaan mengenai Java ya. Java bahasa pemrograman. Ya, 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 ya. Betul, itu bahasa Jawanya. Oke, kita masuk ke sejarah ya. Mungkin ada yang pengen tahu tuh. Ya tadi kan intinya pertanyaannya adalah JavaScript dengan Java itu beda, intinya beda. Gitu aja dulu. Nah ini ya, bahasa pemrograman Java ialah bahasa pemrograman yang lahir pada tahun 1991 oleh namanya James Gosling dan teman-temannya. Oke, kemudian awalnya itu namanya adalah Oak teman-teman. Nah kemudian diganti menjadi Java pada 95. Alasannya adalah terinspirasi dari kopi Jawa teman-teman. Dan dilanjutkan dengan ya itu intinya udah istilah coding. Jadi Java itu benar berasal dari inspirasinya berasal dari pulau ya pulau Jawa gitu. Jadi terkenal tuh nama Jawa, mantap. Oke aman. Kita ada pertanyaan lagi kah Mbak Tata? Pertanyaan kedua dari Teh Lunasari, apa itu studi kasus? Masa nggak ngerti studi kasus sih? Studi kasus ya itu studi belajar, kasus ya kasus. Jadi kita untuk mengetahui seberapa mengerti, masa nggak tahu sih? Ya aman-aman. Jadi studi kasus adalah studi kan artinya belajar. Kasus adalah apa? Kasus ya, sebentar kita cari. Kasus itu ya model nyatanya. Kenyataan yang sebenarnya perusahaan perkara keadaan kondisinya atau contoh. Nah itu udah jelasin tuh Mbak Aisyah atau Mbak Dini. Tapi apa? Oke, ya itu yang ini ya paham ya Mbak Lunasari. Lunasari Sari. Lagunya gimana? Soal Teh Sari itu ikut cari ya di internet ya. Lagu Sari Teh Sari. Boleh. Bentar, aman kita sambil main-main. Coba kita cari ya. Lagu Bunda Sari. mana bukan, nah ini ya Bunda Sari. Ya intinya gitulah. Ya oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin Mbak Tata bisa membacakan materi selanjutnya. Oke, baik. Pembahasan kita selanjutnya tentang pengantar bahasa pemrograman. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut teman-teman mengenai pengantar ya teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke ngoding di bahasa pemrograman, kita itu kita itu baiknya itu mengenal ya istilah-istilah di dalam bahasa pemrograman. Nah kalau dari Mbak Aisyah itu kan tadi bilangnya udah 6 bulanan ya itu belajar coding itu. Nah mungkin materinya udah ya terlalu ringan lah untuk mbaknya mungkin gitu. Tapi untuk diulas ulang ya apalah salahnya kayak gitu. Oke, jadi pengantar bahasa pemrograman adalah penjelasan dasar mengenai konsep, fungsi dan jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah sama tuh yang Mbak Aisyah tadi jelasin, udah paham perbedaan dari masing-masing bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman yang untuk di bagian website, ada yang di bagian AI, ada yang di bagian belakang itu istilahnya backend, atau juga untuk di bagian HP. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi di HP yang bisa diinstal di Play Store, yang bisa dipasang di Play Store, itu ada beda tersendiri. Yang di website ada beda tersendiri. Nah kayak gitu. Bagian ini mencakup pemahaman tentang sintaks. Nah, ini ada istilah tentang sintaks, terus struktur, serta cara kerja bahasa pemrograman dalam menginstruksikan komputer untuk menjelaskan tugas tertentu. Mas Leonard keluar mungkin sinyal atau apa? Gabung lagi, Mas. Oke, kita akan bahas tentang sejarah dan evolusi pemrograman. Jadi kita mengenal dulu nih tentang bahasa pemrograman itu kayak gimana sih awal mulanya. Oke, sejarah dan evolusi bahasa pemrograman. Nah, ini intinya cuma di bagian sejarah, teman-teman.
Jadi gini ya, sejarah dan evolusi bahasa pemrograman mencakup perkembangan bahasa yang digunakan untuk menulis kode komputer sejak awal komputasi hingga sekarang. Jadi ya, pembahasan evolusi ini kan luas loh, jadi mencakup tentang awal sejarah komputer diciptakan. Nah, jadi gini teman-teman, komponen utama dari komputer itu ada namanya transistor, teman-teman. Itu udah beda pembahasan. Jadi intinya gini ya, bahasa pemrograman itu kan menjembatani kita untuk bisa berkomunikasi dengan mesin ya. Nah, awal mula coding itu kan ya, awal mulanya ya memang gak ada bahasa pemrograman, dia tuh langsung ke bahasa mesin. Nah, muncul bahasa pemrograman itu untuk menjembatani kita. Jadi kuncinya adalah untuk menjembatani, teman-teman. Oke, dimulai dari bahasa mesin yang langsung. Nah, ini teman-teman sama seperti yang aku jelasin tadi, ialah bahasa yang langsung dipahami komputer. Jadi ada dimulai dari bahasa mesin yang langsung dipahami oleh komputer, berkembang menjadi bahasa tingkat rendah seperti assembly, ini ada bahasanya, dan kemudian bahasa tingkat tinggi seperti frontan, C dan Python. Nah, ini masuk nih, Python tadi juga harusnya PHP juga sama. Oke, perkembangan ini bertujuan untuk membuat program yang lebih mudah, teman-teman. Oke, selain lebih mudah, efisien, dan dapat diakses oleh lebih banyak orang dengan fitur-fitur yang mengikuti kebutuhan teknologi dan pengguna, teman-teman. Oke, jadi baiknya dicatat sih teman-teman yang baru pertama kali dengar. Oke, kita akan lanjut tentang membahas tentang klasifikasi, teman-teman. Jadi teman-teman, bahasa pemrograman itu dapat kita beda-bedakan, teman-teman. Oke, ada istilahnya bahasa pemrograman tingkat tinggi, juga bahasa pemrograman tingkat rendah. Oke, aman, tenang saja. Oke, jadi gini teman-teman, bahasa pemrograman dapat kita klasifikasikan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah dan juga tingkat tinggi, teman-teman. Oke, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu dirancang agar mudah dipahami oleh manusia karena menggunakan sintaksis yang mendekati bahasa alami seperti Python atau Java atau ya mungkin PHP harusnya masuk lah di sini, teman-teman. Ini aku bisa edit gak sih? Kalian edit agak susah ya. Ya intinya gitu ya, PHP juga termasuk, teman-teman. Oke, sedangkan bahasa pemrograman tingkat rendah ialah menggunakan bahasa mesin, teman-teman, bahasa arsitektur komputer seperti assembly dan bahasa mesin itu sendiri, sehingga ini kata kuncinya lebih sulit dipahami. Namun kelebihannya adalah memberikan kontrol yang lebih langsung terhadap perangkat keras. Klasifikasi bahasa pemrograman berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua. Ini seperti tadi ya. Diulang sih. Nah, intinya gitu teman-teman. Jadi bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan jadi dua. Oke, kita akan lanjut, teman-teman. Nah, kita akan fokus di bahasa pemrograman tingkat tinggi dulu, teman-teman. Oh, enggak ada penjelasan. Sorry. Kepencet. Oke, aman, sorry. Oke. Nah, bahasa pemrograman, oke, kita akan fokus di bahasa pemrograman tingkat tinggi dulu, teman-teman. Jadi apa sih, teman-teman, perbedaannya ya, teman-teman? Jadi kita membahas tentang istilah dulu, teman-teman. Bahwasanya ada istilah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan juga ada tingkat rendah. Itu berbeda. Nah, kita akan masuk di bahasa pemrograman tingkat tinggi dulu tadi, bentar. Nah, ini ya, tingkat tinggi dulu. Oke. Ialah biasanya menggunakan sintaks yang mirip dengan bahasa manusia, memudahkan programmer seperti kita dalam menulis kode dan membaca kode tanpa harus memahami detail perangkat keras. Jadi kata kuncinya gini, teman-teman. Bahasa pemrograman tinggi ialah bahasa yang mana tulisannya itu mudah dipahami. Contoh Kak, ya itu nanti, ya betul nanti, itu nanti dulu deh. Jadi kodenya itu sangat mudah dipahami oleh manusia. Berkebalikan dengan bahasa tingkat rendah, dia itu sukar dipahami, teman-teman. Nah, contohnya adalah assembly.
ialah operasi lebih dekat dengan instruksi mesin sehingga memberikan kontrol lebih besar. Namun butuh pemahaman yang lebih mendalam alias lebih sulit teman-teman. Oke, adapun contohnya sebentar lagi ya. Oke, ya, intinya itu sih yang selanjutnya tentang contoh C gitu. Oke, aku akan berikan contoh ya teman-teman. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah dulu deh. Bahasa assembly. Oke, jadi assembly adalah salah satu bentuk dari bahasa pemrograman tingkat rendah gitu. Ini teman-teman skripnya. Pusing? Memang pusing. Nah, ini Mbak Luna kalau contoh. Jadi, kita mau bikin hal sederhana nih di komputer. Cuman kita harus nulis buahnya kayak gini. Detail kayak gini. Dia masuk di bagian memori, bagian alokasi yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh penulisan bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya assembly. Ya. Nah, sekarang yang contoh menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya apa ya? Python deh. Contoh kita cari ya. Contoh script Python. Mantap. Contohnya yang gampang deh, bentar. Itu susah. Yang gampang mana ya? Yang gampang. Waduh, nggak ada ya. Oke, aku buat sendiri aja deh. Oke, aku akan langsung buat aja. Bentar. Aku akan contohkan ya. Script Python itu seperti apa sih? Jawabannya sangat mudah teman-teman. Oke, yang ini kita nggak perlu beda Mbak, beda. Aku akan contohkan aja ya, sederhana aja. Oke, contoh. Oke, kita akan buka teman-teman. Oke, aku akan contohkan ya bahasa pemrograman Python itu caranya kayak gimana. Katanya sama, beda. Nah, kita coba ya. Ya, caranya adalah tinggal kita masukkan print, terus kita masukkan kurung, terus kita masukkan kutip, kutip, terus kutip, terus halo dunia. Nah, ini adalah contoh skrip menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya Python. Skripnya cuma satu baris. Aku ulangi ya Mbak Luna. Kalau kita mau bikin tulisan sederhana dengan menggunakan Python itu cukup satu baris. Bandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya assembly. Mana ya contohnya bahasa pemrograman assembly? Bentar, kita cari dulu ya. Aman. Oke, disclaimer ya, aku di komputerku tuh nggak ada bahasa assembly, jadi nggak bisa nyontohin. Nah ini ya. Oke, ini kelihatan. Aku gedein. Kayak gini Mbak Luna. Kalau di bahasa Python itu sangat simpel. Jadi kita cuma nulis print, terus halo dunia. Kalau di bahasa rendah itu kita harus sekompleks kayak gini. Kita masuk section, terus pesan, section lagi, start, move kayak gini. Nah ini sangat rumit teman-teman kalau kita baru pertama kali belajar ngoding. Yaitu sih tentang sekilas contoh skripnya. Oke, udah situ. Oke, nah sekarang kita akan bahas ya teman-teman tentang cara memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk pemula. Nah itu ya pertanyaan intinya ya. Oke, cara memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk pemula. Memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk pemula melibatkan pertimbangan beberapa faktor.
Ya seperti tadi yang aku jelasin, tergantung dari kita mau bikin apa. Kalau mau bikin website ya tergantung ya teknologinya udah ada. Kalau bikin aplikasi mobile ya teknologinya ya udah ada. Kalau Python itu juga ada. Ya nanti ya aman-aman. Oke. Aman Mbak Luna, pelan-pelan pelan-pelan. Jadi intinya gini ya, kalau bahasa tingkat tinggi itu mudah dibaca. Kalau tingkat rendah itu sulit dibaca. Sederhananya kayak tadi. Nah, kalau detailnya aku nggak akan nyontohin ya karena terlalu rumit. Oke. Pertama, kita kan bahas itu ya teman-teman tentang cara memilih bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Oke. Nah, kan gini ya, dari yang ikut kan ini ada Mas Leonard dan juga ada Mbak Luna. Kalau Mbak Aisyah kan memang udah ada pengalaman. Jadi bisa untuk lebih apa namanya bisa lebih luas lah sudut pandangnya. Oke. Aman. hmm oke, ini tentang ini enggak. Oke, 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 oke. Nah ini ya teman-teman, mengenai cara belajar sih ini ya. Intinya kita kalau mau belajar itu harus masuk ke komunitas. Terus pelajari juga bahasa pemrograman yang menawarkan pengalaman langsung dengan proyek sederhana. Jadi baiknya ketika kita mau terjun ke dunia coding, yaitu mau membahas bahasa pemrograman, kita memilih bahasa yang bisa langsung kita pakai. Gitu intinya. Oke, jadi itu sih untuk materi yang kedua. Mungkin kita Mbak Tata mungkin bisa lanjut untuk materi yang ke selanjutnya. Maksudnya beda apa? Lanjut ke materi selanjutnya. Halo, mungkin nggak dengerin ya. Oke, halo tes tes Mbak Tata, Mbak Ultra Woman. Oke. Oh ya, gak kedengar ya? Adek, adek siapa itu? Baik, selanjutnya pembahasan kita tentang memulai ngoding. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, kucing, bukan adek baik kah? Oke, kita kan masuk di materi memulai ngoding teman-teman. Jadi ini cuman pengenalan aja sih. Untuk mulai ngodingnya nggak kita mulai hari ini ya teman-teman. Oke, yang penting kita teman-teman menjaga konsistensi ya. Jadi kita mau belajar apapun itu harus konsisten. Misal kita udah menyisihkan, nah itu udah merasa tuh Mbak Dini ya. Jadi kita misal udah 6 bulan tuh belajar bahasa pemrograman, cuman nggak terarah tuh. Misal beberapa hari pertama semangat, terus beberapa hari kemudian turun, terus udah nggak belajar lagi, terus beberapa minggu kemudian belajar lagi. Nah itu cara belajar seperti itu nggak efektif teman-teman. Oke, itu ada di materi yang sendiri sih. Aman-aman Mbak Dini. Aku udah Mbak Dini tuh gabung di grup kucing ya. Sorry. Mbak Dini tuh gabung di grup kita itu awalnya dari YouTube streaming. Jadi pasnya aku streaming di YouTube. Nah, terus tiba-tiba ada yang ngechat di chat live. Ya udah terus aku ya tawarin bahwasanya kita tuh lagi bikin komunitas. Ya masih inget ya Mbak Dini ya. Oke, aman. Ya kita kan lanjut ya. Memulai ngoding. Oke, memulai ngoding adalah langkah awal dalam belajar pemrograman, di mana seseorang memulai menulis kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Proses ini jadi melibatkan pemahaman dasar teks, struktur program, dan menggunakan alat perkembangan seperti kode editor atau IDE. Nah ini udah istilah rumit nih teman-teman. Tujuannya, tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam kita ngoding teman-teman. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Oke, persiapan lingkungan pengembangan atau IDE ya teman-teman. Oke, nah sayangnya kalau
materi ini tuh agak rumit teman-teman kalau kita bahas. Jadi aku akan menjelaskan secara globalnya aja deh. Nah, jadi masuk di sini. Nah, ini teman-teman untuk memulai coding. Jadi kalau kita mau memulai coding, langkah pertama kita harus persiapkan IDE dan kode editor. Jadi ada satu hal, kode editor ya teman-teman atau IDE. Nah, kasusnya gini, di teman kita namanya Mbak Luna Sari, dia tuh nggak punya laptop teman-teman. Nah, lantas gimana tuh cara belajar ngodingnya? Ada yang punya solusi nggak nih, Mas Leonard atau Mbak Dini gitu, buat kasusnya Mbak Luna Sari? Sayangnya dia nggak punya laptop itu loh. Jadi ada yang punya saran nggak nih? Mungkin bisa berdialog dengan emot batu yang sangat mempesona. Ya intinya gitu ya. Kalau terkendala perangkat, nah itu ya dijelasin termuk atau akot, dua-duanya bisa. Itu Mbak Luna jawabannya. Kalau Mbak Luna mau belajar coding itu bisa pakai termux atau akot lah gitu. Ya, thank you Mbak. Oke, satu frekuensi kalian, sama-sama makhluk perempuan. Oke. Nah, setelah persiapan ID ya teman-teman, oke kita akan kembali ke materi. Oke, persiapan lingkungan perkembangan atau IDE. Pertama kita butuh editornya. Terus selanjutnya adalah mengenai tentang struktur dasar program atau sintak dasar. Ini udah istilah teknis. Oke. Intinya gini ya, sebelum kita memulai coding, kita itu pelajari dulu bahasanya. Nah, setelah itu kita langsung coding dan kita langsung masuk ke bahasa pemrogramannya. Nah, pertama-tama kita harus belajar tentang sintaks dasarnya. Nah, ini mungkin akan sangat sulit dimengerti untuk saat ini teman-teman. Jadi intinya aku cuman mau jelasin secara global bahwasanya langkah-langkahnya. Pertama, kita persiapkan IDE-nya dulu. IDE, bahasanya gitu ya. IDE bukan ide. Bacanya IDE. Oke. Setelah itu kita memahami struktur dasar program. Oke. Setelah selesai, ya udah terus kita langsung bisa bikin program sederhana. Jadi urutannya kayak gitu. Ya betul Mas Leonard, direkam. Ku taruh YouTube, terus ku masukkan di website. Kayak gitu. Gitu. Nah, jadi kan IDE pertama. Terus yang kedua teks belajar sintaks dasar. Terus selanjutnya adalah tentang menulis proyek mini atau kayak tadi studi kasus. Misal teman-teman lagi bikin ide tuh mau bikin apa, nah ya udah kita langsung praktekkan apa yang udah kita pelajari seperti itu. Lalu kalau kayak ini udah terlalu teknis, ini juga udah terlalu teknis. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi terakhir. Oke, Mbak Tata mungkin bisa lanjutkan. Baik, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang tips dan trik efektif belajar coding. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke tips dan trik efektif belajar coding. Nah, ini sangat cocok nih teman-teman buat teman-teman yang kini berada di era brain root ya teman-teman, yang mana kita tuh susah fokus ya. Itu udah jadi rahasia umum lah buat generasi kita teman-teman. Oke, nah langkah pertama ini sebenarnya sangat kondisionalis teman-teman, ya sesuai dari preferensi dari kita. Maksudnya kesibukannya apa ya disesuaikan. Kalau aku sendiri, aku tuh seorang santri di salah satu madrasah. Jadi kalau sore dan maghrib sampai isya itu ada kesibukan yang lain. Nah jadi nggak bisa tuh di waktu itu. Terus paginya aku ada kerjaan, ya ada kerjaan yang lain ya itulah ya normal untuk berkehidupan sehari-hari. Nah itu jadi disesuaikan dari teman-teman. Nah selain itu kita juga harus mengatur strategi yang konsisten. Misal setiap malam aku berkomitmen untuk
belajar sesuatu. Nah itu di komitmen teman-teman. Setelah kita komitmen, kita nggak boleh berpindah-pindah ke hal yang lain. Contoh, kalau di YouTube kita kan misal mau nonton tutorial apa, tiba-tiba kita terdistraksi dengan materi yang lain. Nah itu mungkin nggak jarang terjadi di diri kita masing-masing. Tidak perlu menyalahkan orang lain karena aku juga pernah di fase seperti itu. Terus ya aku berubah lebih baik kayak gitu dengan ya adanya pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman tidak menyenangkan itu bisa merubah kita menjadi versi yang lebih baik pada diri kita. Kayak itu quote yang keren tuh. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang memanfaatkan sumber belajar online teman-teman dan komunitas. Nah yang kita bangun kan juga komunitas. Jadi kalau kita mau belajar coding, alangkah baiknya kita tuh bergabung dengan komunitas. Oke lah, kita belajar mandiri tuh bisa. Juga kan Mbak Dini itu ya, Mbak Dini sama Mbak Aisyah ini. Sorry ya. Jadi kan Mbak Dini kan itu ya bilangnya tadi kuliah di TI ya. Iya itu teknik informatika. Nah itu bagus tuh, udah ada komunitas yang ya bukan komunitas, memang udah fakultas. Dia udah ada grup yang besar kayak gitu. Dini, kayak aman-aman. Pakai I apa Y nih? Y apa Y apa I? Ya. Oke, jadi ya memanfaatkan komunitas ya teman-teman. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Ya ibaratkan pakai H. Mbak Luna. Bebas pakai aman. Ya jadi ibarat apa namanya? Kita itu ya membawa lilin. Mungkin teman-teman yang beragama Islam ya mungkin pernah dengar kisah seorang nabi yang ingin mencoba lebih memahami esensi Tuhan. Jadi Tuhan yaitu Allah malah memerintahkan nabi ini untuk membawa sebuah piring teman-teman. Jadi nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa piring teman-teman. Nah dari perspektif kita manusia, membawa piring itu sangat ringan teman-teman. Pekerjaan yang sangat ringan ialah membawa piring aja. Lah Tuhan memerintahkan kita kayak gitu. Nah anehnya Tuhan memerintahkan kita untuk membawa piring itu yang dalam waktu yang lama teman-teman. Oke lah, dalam pandangan kita piring itu sangat ringan teman-teman. Nah kalau kita membawa beban itu sendirian dan kita pendam lama-lama, baik masalah itu sangat kecil. Kalau kita pendam sendiri dan kita tidak ungkapkan ke yang lain, hal sekecil itu akan memberatkan kita teman-teman. Nah itu adalah analogi dasarnya teman-teman. Oke, jadi aku sangat merekomendasikan untuk belajar atau gabung ke komunitas, baik komunitas di Facebook atau yang lain. Jadi untuk komunitas ini bebas lah teman-teman, baik yang berbayar maupun yang gratis. Oke, kita akan lanjut. Terus kita tentang teknik mengatasi rasa frustasi dan kebuntuan saat belajar coding. Nah ini sudah jadi rahasia umum ya, bukan jadi rahasia umum teman-teman, bahwasanya coding itu sangat menguras energi kita. Karena ya kita selain berkomunikasi dengan mesin, terus kita bisa memahami mesin ini lagi masalahnya di mana nih, juga algoritmanya masalahnya di mana. Ya misal teman-teman kita mau bikin aplikasi ujian online atau tryout online. Nah, itu kita banyak komponen teman-teman. Nah, tidak jarang muncul error. Misal aku tuh tipe nih di bagian ini, aku tuh tipe di bagian ini. Nah kita tuh akan berusaha ya kasarannya setengah mati untuk mencari problem permasalahannya. Nah itu teman-teman mungkin untuk teknik mengatasi rasa frustasi. Jadi dalam coding itu pasti udah mengalami kayaknya ada pasti fase pusing teman-teman. Jadi ya biasa aja di bidang lainnya sama kayak gitu, misal matematika, fisika, sejarah, yang lain-lain. Ya kalau sejarah mungkin ya di hafalan dan lain-lain. Kalau di matematika ya berpikir secara logis, berpikir secara kritis dan cepat. Kalau di coding ya di materi coding ya khususnya itu di problem solving teman-teman. Jadi kuncinya kalau di di sejarah itu berada di hafalan. Kalau di matematika itu di kecerdasan. Kalau di coding dunia pemrograman itu lebih ke problem solving. Kalau belum
pernah dengar istilahnya problem solving. Mantap. Oke, nah terus kita lanjutkan cara menerapkan metode pembelajaran, terus fronting proyek. Nah, selain kita belajar sesuatu, kita praktekkan teman-teman. Kayak gitu ya. Misal kita lagi ada proyek apa namanya, kepikiran apa, ya udah langsung kita implementasikan ke proyek nyata teman-teman. Oke, jadi itu adalah 4 materi utama yang kita bahas teman-teman. Oke, waktu dan tempat aku persilakan ke Mbak Tata gitu, mungkin untuk membuka sesi tanya jawab gitu. Oke, waktu dan tempat aku persilakan buat Mbak Tata. Bilo. Nah, sekarang kita buka sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Ini kesempatan emas buat teman-teman untuk mengulik lebih dalam dari narasumber kita. Supaya sesi kita lancar di Google Meet ini, ada 2 cara buat yang mau nanya. Yang pertama langsung ngomong atau interaksi langsung pakai fitur angkat tangan yang ada di bawah layar. Nanti saya panggil satu persatu sesuai urutan. Untuk yang malu-malu untuk interaksi langsung, bisa klik pertanyaannya di kolom chat. Buat yang bertanya di kolom chat, jangan lupa sebutkan nama dan dari mana asalnya, biar kita semua kenal. Dan ingat, buat yang mau ngomong, langsung mikrofonnya dimatikan dulu kalau lagi ngomong, biar suara kita gak tabrakan. Monggo untuk yang mau bertanya. Ya, silakan Mas Leonard. Ya tadi kalau buat secara garis besarnya yang buat materi tentang coding itu tadi ada apa saja, kan ada 4 ya, itu bisa disebutkan mungkin. Oke, ya tadi yang aku susun ya, yaitu tentang coding dan program itu bedanya apa. Jadi program itu kan kumpulan kode gitu yang pertama. Yang kedua tentang pengantar bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, juga bahasa pemrograman tingkat rendah. Oke, selanjutnya juga tentang memulai ngoding, apa aja sih yang dipersiapkan, mulai dari IDE atau kode editor, terus pemahaman tentang bahasa pemrograman. Terus juga tadi tentang tambahan sih tentang tips untuk belajar. Oke, mungkin aku akan ringkas deh ya pakai AI coba ya. Mungkin buat catatan pribadi. Oke, sambil dari itu mungkin ada yang bertanya hal yang lain lagi gitu. Dipersilakan. Oke, ada yang bertanya tuh. Kalau boleh tahu, udah apa nih EE? Oke. Izin dibacakan, Kak? Gimana? Izin dibacakan atau tidak usah? Boleh dari Mbak Luna tadi. Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan dari Teh Lunasari, kalau boleh tahu, udah belajar bahasa pemrograman apa saja, Kak? Tes. Oke, bentar ya. Mengenai pertanyaan aku belajar bahasa pemrograman apa aja. Ya, sedikit disclaimer, aku belajar ngoding udah dari umur 12-an tahun. Jadi aku udah di dunia coding itu 8 tahun. Jadi jangan dibandingkan dengan yang baru memulai gitu. Ini aku udah buat ringkasan ya buat materi kita. Ini aku taruh mana ya? Aku taruh di grup deh. Bentar, aku taruh di grup ya untuk ringkasan materi ini ya. Oke, udah. Terus kita lanjut ya ke menjawab ya. Oke, udah aku share mengenai pertanyaan Mbak Lunasari. Aku mempelajari bahasa pemrograman apa aja. Jawabannya ya banyak sih. Nah, ini ya GitHubku. Loh. Oh, sorry, I-nya salah. Sorry. Nah,
Nah ini aku ada foto aku ya. Nah ini ya ada Java, C++, Ruby, PHP, JavaScript, Python, Kotlin, Golang, Dart, Rust, Zig. Ini yang aku pernah pelajari. Ada Java, ada C++, ada Ruby. Dan ini ada ada Ruby nih yang suka apa namanya nonton TV. Apa namanya? Kartun apa sih? Kartun Ruby gitu. Nah ini ya Rainbow Ruby. Ya aku pernah nonton ini benar-benar. Nah ya Rainbow Ruby. Jadi di dunia pemrograman itu ada ya bahasa pemrograman Ruby. Nah ini ya bahasa pemrograman Ruby. Ya ada Ruby teman-teman. Ada PHP. Ini PHP bukan itu ya apa namanya pemberi harapan palsu. Beda. Beda. Terus ada JavaScript, terus ada Python yang tadi kita contohkan, ada Kotlin, ada Golang, ada Dart, Rust, Zig dan macam-macam. Juga tentang framework. Ini udah materi advance sih. Ada Laravel, Next.js, Django, Coordinator dan macam-macam. Nah, jangan aman. Kalau aku kan memang udah lama ngodingnya, apa ya, udah 8 tahun aku udah di dunia coding, 8 tahun. Jadi jangan disamakan dengan teman-teman yang baru mulai coding beberapa bulan. Oke, lanjut Mbak Tata untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Teh Dini. Gimana caranya biar bisa jago dan bisa hafal semua sinteks, Kak? Iya, pertanyaan yang sangat menantang sekali, dengan yang sangat ambisius sekali, dengan apa namanya harapan kita bisa menguasai banyak hal plus dihafalkan. Oke, aku dari aku ibaratkan gini teman-teman, kita itu udah bertahun-tahun toh pakai HP. Nah itu toh. Nah kita kan itu ya, aku ibaratkan gini, kita kan udah lama bertahun-tahun pakai HP. Ya udah pastilah. Terus pertanyaannya gini, apakah kita udah hafal posisi daripada keyboard kita? Hafal nggak tuh? Misal aku tanya, posisi huruf K itu di mana? Huruf K. Pasti dari otak kita pasti tahu tuh posisi K itu ada di kanan tengah, pasti bisa. Nah betul. Sekarang huruf K. Nah berarti di kiri atas K. Nah bisa kan? Nah kita bisa hafal posisinya, cuman kita nggak hafal secara detail. Ya ya itu. Nah kita tuh sebenarnya di